Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita mengikuti persekutuan doa pagi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyambut hari baru yang Engkau karuniakan. Dan kami bertekad untuk menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Sungguh Tuhan, kami ingin menjadi murid-murid-Mu yang setia pada segala kehendak-Mu. Oleh karena itu kami mau merenungkan firman Tuhan. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami bukan cuma membaca, mendengarkan renungan ini, tetapi kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Aku akan membacakannya untuk kita semua. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, pada masa awal jemaat mula-mula, belum ada tempat ibadah seperti gedung gereja. Orang Kristen mula-mula beribadah di rumah-rumah atau tempat-tempat yang sangat tertutup. Karena pada saat itu memang situasi tidak aman bagi murid-murid Tuhan Yesus. Namun mereka bertekad kuat dan sangat teguh untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Mereka ingin menunjukkan bahwa diri mereka sudah berbeda. Mereka ingin menampakkan karakter sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka menunjukkan kehidupan kudus seperti Allah yang kudus. Mereka menjadi murid Kristus yang mewujudkan dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari karya kasih Tuhan Yesus. Nah, keadaan ini berubah
ketika Kaisar Konstantinus pada abad yang keempat menyatakan diri menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, pada saat itulah agama Kristen menjadi agama resmi yang diakui Kekaisaran Roma. Orang Kristen mulai mengalami kebebasan. Orang Kristen mulai memiliki tempat untuk berkumpul dan beribadah secara terbuka, dan tempat berkumpul untuk beribadah itu disebut sebagai gedung gereja. Kegiatan-kegiatan gerejawi mulai dilaksanakan sebagai bagian menyembah Allah, menyembah Kristus, Sang Juru Selamat. Kegiatan-kegiatan gerejawi mulai banyak. Dan kehidupan yang kudus mulai diukur ketika orang mengikuti aktivitas-aktivitas di gedung gereja. Orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan, kegiatan-kegiatan ibadah, dan yang mengikuti aturan-aturan gereja, orang itu mulai dianggap hidup kudus. Bukankah pandangan seperti itu ada di sekitar kita? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat pandemi berlangsung dan masih berlangsung hingga saat ini, kita tidak dapat lagi berkumpul di gedung gereja sebebas yang dulu. Ada banyak aturan yang harus kita taati demi menjaga keselamatan dan kesehatan diri, juga keselamatan dan kesehatan bangsa kita. Nah, pertanyaannya, apakah itu berarti kita tidak dapat lagi menjalani kehidupan kudus? Mari kita kembali ke penghayatan orang Kristen mula-mula yang disebutkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 yang tadi kita baca bersama-sama. Dalam bacaan ini, Rasul Paulus mengingatkan kita, hidup kudus berkaitan dengan melakukan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Pertanyaan kepada kita, apakah tanda bahwa kita telah membangun hidup kudus bagi Allah? Nah, paling tidak ada 3 tanda yang bisa kita renungkan pada hari ini melalui bacaan kita. Tanda yang pertama, pada ayat 4-5, hidup kudus itu diwujudkan dalam relasi di dalam rumah. Relasi suami dan istri. Paulus menasehatkan suami dan istri untuk saling menghargai, tidak mengikuti hawa nafsu. Suami diingatkan oleh Paulus untuk menunjukkan hidup kudus dengan tidak menganggap istri sebagai pelampiasan nafsunya. Bila hawa nafsu yang diutamakan, yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan Bapak Ibu, bukankah kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi ketika keluarga-keluarga harus menjalankan stay at home? Bacaan kita ini menjadi pengingat bagi kita ketika kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus di mata Allah. Mari kita membangun relasi yang baik di dalam rumah kita. Relasi yang baik antara suami dan istri, antara anak dan orang tua.
Dan itulah tanda pertama hidup kudus di mata Allah. Nah, tanda yang kedua pada ayat yang ke-6. Hidup kudus berlaku dalam relasi antar saudara. Dengan tidak memperdaya, demikian Paulus mengatakannya pada ayat yang ke-6. Jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Paulus mengingatkan kita bahwa hidup kudus dengan saudara itu harus ditunjukkan dengan saling mendukung, saling mengampuni, saling memberdayakan, saling menopang, menyatakan kasih, bukan membalas, bukan menyimpan dendam di dalam relasi saudara. Relasi yang penuh dengan cinta kasih adalah tanda yang kedua dari orang yang menyatakan hidup kudus. Nah, berikutnya, tanda yang ketiga bahwa seseorang itu mempraktekkan hidup kudus ada pada ayat yang ke-7. Hidup kudus berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan hidup tidak melakukan apa yang cemar. Ini bisa kita praktekkan ketika kita ada di dalam pekerjaan. Kita tidak melakukan korupsi. Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat dalam hidup bertetangga, kita tidak menyebarkan kebencian karena adanya perbedaan suku dan agama. Relasi yang baik dengan sesama adalah tanda hidup kudus yang patut kita jaga sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, demikianlah Paulus memaparkan kepada kita cara-cara membangun hidup kudus bagi Allah. Cara-cara menjadi murid Tuhan yang sejati. Pesan itu disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan pesan itu disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Hidup kudus patut untuk kita jaga dan pelihara. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ada seorang anggota jemaat yang lanjut usia menghubungi saya dan berbicara begini. Wah, Deborah, saya nggak bisa ikut ibadah di gedung gereja. Mau isi pendaftaran, udah aku langsung gagal karena usiaku. Sedih jadinya nggak bisa menyembah Allah di gedung gereja. Nah, ini yang aku katakan kepada anggota jemaat itu. Om, ini juga jawaban dan pesanku kepada opa oma, saudara-saudari, bapak ibu yang tidak dapat mengikuti ibadah onsite di gedung gereja yang sudah berlangsung. Yang diminta Allah kepada kita adalah menjadi murid yang menjaga hidup kudus agar berkenan kepadanya. Bukan sekedar ikut ibadah di gedung gereja.
dan hidup kudus itu berlaku dan dapat dilakukan oleh setiap orang, yang tua dan yang muda, anak-anak hingga opa-oma, yang sehat juga yang sedang sakit. Hidup kudus bagi Allah dapat kita lakukan. Hidup kudus dengan melakukan kehendak Allah, kita wujudkan dalam kehidupan hari demi hari, yaitu menyatakan kasih dimanapun kita berada, kepada siapapun kita bertemu. Tuhan menghendaki kita menyebarkan kasih, seperti kasih yang dinyatakan Tuhan Yesus bagi kita. Dan itulah praktek hidup yang dilakukan orang-orang Kristen mula-mula. Mereka mempraktekkan kasih. Dan ketika mereka mempraktekkan kasih sebagai tanda kekudusan diri mereka, orang-orang Kristen mula-mula disukai Allah dan disukai oleh orang banyak di sekitar mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita gagal mewujudkan hidup kudus. Itu wajar, karena kita sebagai manusia memiliki kelemahan, bisa jatuh dalam godaan, dan lupa menjaga kekudusan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi kita semua. Ketika kita jatuh dan gagal mewujudkan hidup kudus, mari kita membuka diri kita pada pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita gagal mempraktekkan hidup kudus, kita bangkit dan terus belajar dengan kekuatan Roh Kudus. Kita berusaha mewujudkan hidup kudus di mata Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah yang mau berkenan di mata Allah. Karena kita mau menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menyatakan diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang mempraktekkan hidup kudus melalui relasi yang baik di dalam rumah, ketika kami bersama dengan suami atau istri kami, ketika kami bersama dengan anak atau orang tua kami. Biarlah kehidupan kudus seperti yang Tuhan ajarkan ada di dalam rumah kami. Dan kami mau mewujudkan hidup kudus dalam relasi antar saudara. Meskipun ada perbedaan pendapat, tapi kami mau terus menjaga diri kami dalam kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena itu adalah tanda kami menjaga kehidupan kudus diri kami. Dan ketika kami berelasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami,
di tengah-tengah pergaulan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan cinta dan kasih, karena itu adalah tanda kehidupan kudus kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menopang kami, menjaga diri kami dalam tekad kami ini untuk memberlakukan hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang berjuang merawat orang-orang sakit, juga orang-orang yang sakit karena virus corona. Kami berdoa untuk para ahli, para peneliti yang berjuang untuk mendapatkan vaksin dan obat untuk melawan virus corona ini. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan hiburkanlah mereka ketika mereka merasakan lelah. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak yang pada hari ini memulai sekolah tahun ajaran baru. Meskipun masih berlangsung secara online, biarlah kasih Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka semangat untuk terus belajar. Tuhan, biarlah semua perangkat teknologi yang mereka gunakan dapat berfungsi dengan baik, dapat berguna, menopang mereka belajar. Kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini merasa kesepian, tertekan, mengalami tantangan yang besar. Biarlah kasih Tuhan merangkul dan memeluk mereka. Dan biarlah mereka mampu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat gereja kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, kesabaran, dan hiburkanlah mereka dalam segala tantangan yang mereka harus hadapi dalam memimpin gereja Tuhan GKI Samanhudi. Kami berdoa untuk setiap orang yang tidak dapat mengikuti ibadah di gedung gereja dan punya kerinduan untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Untuk para lansia, orang-orang sakit, Tuhan yang menghibur mereka, supaya pengharapan dan kehadiran Tuhan terus mereka rasakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan yang menopang dan memberikan hikmat, supaya pemerintah kami dapat bahu-membahu untuk mengatur negara kami ini. Inilah permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami ini. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, persekutuan doa pagi kita sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.